Oke semuanya, selamat pagi semua. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai aspek hukum di modul nomor 8. Hari ini merupakan pertemuan terakhir, jadi udah sesi 8, jadi sudah selesai semuanya. Mungkin kalau yang sudah mengumpulkan tugas berarti bebas dari tugas lagi, tapi yang merasa belum mengumpulkan tugas segera dikumpulkan sehingga saya bisa memberi nilai dan mengirimkan ke pusat nilainya. Oke, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Seperti yang saya bilang tadi, sekarang kita belajar mengenai aspek hukum di modul 8. Nanti saya akan, kalau teman-teman sudah membuka LMS, di situ saya share materi modul 8 dan modul 9. Kalau semisal hari ini nutut, saya bahas secara kasar modul 9, tidak terlalu susah. Tapi kalau misalnya hari ini tidak nutut, nanti silakan dibaca sendiri. Modul 9 cuman nggak sampai 10 slide kok, jadi sangat sederhana. Oke, saya mulai di penilaian aspek hukum di halaman 8.3. Kalau di slide nomor 2. Jadi, penilaian aspek hukum atau biasa kita sebut dengan aspek yuridis ini sangat perlu dilakukan. Nah, mengapa hal ini sangat perlu, terutama bagi calon kreditor? Nah, mengapa calon kreditor ini, calon orang yang memberi kredit kepada bisnis kita ini perlu meninjau aspek hukum dari bisnis kita? Karena untuk menjamin bahwa calon kreditor ini aman karena proyek tidak terlibat dalam suatu kegiatan yang menyimpang hukum, dan sebaliknya bagi pemilik proyek. Jadi intinya adalah untuk memastikan bahwa bisnis kita ini aman, tidak menyimpan hukum. Misalnya bisnisnya ini ilegal, nah itu kan calon pemberi kreditnya juga tidak berani. Kalau misalnya tiba-tiba ditutup oleh pemerintah atau ditutup oleh pihak yang berwajib, maka pemberi kredit ini akan mengalami kerugian. Nah, begitu juga bagi pemilik proyek. Kita sebagai pemilik proyek harus aware, harus selalu waspada apakah bisnis kita ini sejalan dengan peraturan pemerintah atau tidak. Bila tidak sejalan, maka riskan kita ditindak oleh pihak yang berwajib. Tentunya ini akan merugikan bagi bisnis kita di kemudian hari. Kita harus membayar denda dan lain-lain. Oke. Dalam menganalisis dan menilai suatu proyek, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini adalah pertanyaan yang dapat kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Yang pertama ada siapa pelaksana proyek. Nah, pelaksana proyek ini terkait dengan pemiliknya atau manajernya. Apakah manajernya ini terlibat dalam jeratan hukum atau tidak? Kalau misal dia adalah buronan atau dia track recordnya atau histori kehidupannya dia pernah berkaitan bersinggungan dengan hukum, pertama hal ini menjadi prioritas bagi kita. Oh, berarti jangan pakai orang ini karena bermasalah dengan hukum. Kemudian proyek atau usaha apa yang akan dilaksanakan. Nah, ini jenis usahanya seperti apa? Apakah memang dia ini aman hukum atau memang jenis-jenis produk yang memang sangat riskan terhadap hukum, misalnya minuman keras atau mungkin apa ya yang terlarang, yang dilarang oleh pemerintah, misalnya narkoba atau obat-obatan terlarang, atau mungkin ada yang berani penyelundupan senjata dan lain-lain. Nah, ini di mana proyek akan dilaksanakan. Nah, ini berkaitan dengan yang minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa terkadang bisnis kita ini apakah berada di kawasan lindung dan lain-lain.
kapan proyek dilaksanakan, bagaimana cara pelaksanaan proyek, dan dampak proyek pada aspek hukum dan lingkungan. Nah, ini terutama dampaknya terhadap hukum seperti apa. Pasti kita akan ketika kita memulai sebuah proyek, kita dalam hati nurani kita pasti akan berkata, oh ini sebenarnya tidak, oh bisnis saya ini sebenarnya bertentangan dengan hukum. Hati kecil pasti sudah berbicara kalau misalnya ini sebenarnya bisnis ini sebenarnya ilegal. Nah, kalau udah hati kecilnya sudah berbicara bahwa bisnis ini ilegal atau riskan terhadap jeratan hukum, maka tolong jangan dilanjutkan. Oke, itu ya, masih sederhana. Hari ini tidak terlalu susah materinya, jadi kita santai aja. Ya, selamat pagi Mbak Wiwin. Itu ya. Nah, kemudian masuk ke slide nomor 3. Siapa pelaksana proyek? Nah, dibedakan menjadi dua. Ada dalam bentuk yuridis perusahaan dan berdasarkan identitas pelaksana. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari yang bentuk yuridis perusahaan. Nah, ini udah mungkin waktu sekolah dulu atau SMA atau SMP kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk perusahaan. Nah, sekarang kita diingatkan kembali apabila teman-teman lupa. Ini ada yang pertama perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan ini ya dikelola oleh seseorang, namanya perseorangan. Jadi ya mungkin kalau teman-teman punya usaha sampingan itu bisa disebut sebagai usaha perseorangan. Kemudian firma. Nah, firma ini apa? Mungkin sering dengar ya. Firma itu apa? Nah, firma ini adalah perkumpulan usaha didirikan oleh beberapa orang dan menggunakan nama bersama. Jadi, kalau bekerja sama dengan orang, misalnya Mbak, siapa ya, terserah. Misalnya, oh saya punya teman di Indonesia, dan saya punya teman di Taiwan, atau punya teman di Arab, teman di Hong Kong, dan lain-lain. Oh, diajak membuat sebuah usaha 5 orang misalnya. Nah, masing-masing menyetorkan sejumlah uang untuk membentuk usaha tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai firma. Oke, itu ya firma ya. Kemudian ada juga CV atau perseroan komanditer. Nah, ini juga hampir sama dengan firma, yaitu persekutuan didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah tidak perlu sama. Lah, kalau firma tadi itu dalam jumlah uangnya sama, tapi kalau misalnya si CV ini yang menyetorkan ini, beberapa orang yang menyetorkan ini uangnya tidak perlu sama. Misalnya saya cuma punya uang sekian puluh juta, terus teman saya cuma punya uang sekitar 20 juta, atau ada lagi yang ya saya nggak ada uang, cuman ada uang segini. Nah, ini asalkan didasari atas asas saling percaya, maka ya udah kita bisa membentuk CV. Jadi menyerahkan uang tapi jumlahnya tidak perlu sama. Kemudian ada juga PT. Nah, ini PT ini yang paling sering kita dengar. Nah, PT ini adalah paling sering kita dengar. Nah, apa itu PT? PT ini adalah badan punya kekayaan hak memiliki tanda keikutsertaannya berdasarkan saham. Jadi kalau PT ini umumnya kita tidak tahu pemiliknya siapa, pemilik puncaknya ini siapa, karena mungkin itu adalah pemiliknya adalah gabungan dari beberapa orang, karena di CV ini ada juga pemilik yang hanya punya menanam saham di perusahaan kita. Kemudian perusahaan negara. Nah, perusahaan negara ini adalah perusahaan yang modalnya dan kepemilikannya dimiliki oleh negara. Nah, ini banyak contohnya ya, perusahaan negara ini. Ya, Pertamina, PLN, gitu-gitu. PDAM.
PDAM milik daerah sih. Kalau PDAM ini ikuti perusahaan pemerintah lain, yaitu lebih rendah lagi, yaitu dikelola oleh daerah. Persero, Perum, Perjan, perusahaan daerah ini PDAM ini. Contohnya air itu dikelola per daerah. Hampir sama, cuman kalau perusahaan pemerintah lain ini lebih otoritasnya lebih ke daerah. Dan yang terakhir koperasi. Koperasi ini paling sering kita dengar juga. Koperasi mungkin teman dulu, zaman dulu, oh kita pinjam di koperasi aja. Itu usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Oke. Itu ya. Kemudian beranjak ke kotak warna merah, identitas pelaksanaan. Nah, kalau identitas pelaksanaan ini lebih berkaitan dengan siapa yang melaksanakan jalannya bisnis atau perusahaan tersebut. Nah, yang perlu diketahui adalah kewarganegaraannya. Apakah kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing? Mungkin kalau di Indonesia, di Bali contohnya mungkin banyak hotel atau bisnis pariwisata yang dimiliki oleh asing, warga asing. Nah, tentu saja peraturannya berbeda antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kemudian informasi bank, yaitu perlu diketahui apakah pelaksanaan proyek juga debitur bank atau telah mendapatkan pinjaman dari bank lain. Nah, jadi kita harus jujur mengemukakan, oh ternyata bisnis saya ini sudah mendapatkan bantuan dana dari debitur dari bank A misalnya, sehingga apabila kita mengajukan pinjaman lain ke bank B ini menilai apakah selama dia mendapatkan pinjaman di bank A ini lancar membayar hutangnya atau tidak. Jangan sampai ketika bisnis kita ini kita pinjam ke bank B, tapi bank B ini akan, kalau tidak hati-hati dalam memberikan pinjaman, tentu saja akan menjadikan pinjaman tersendat. Seperti itu. Keterlibatan dalam gugatan, apakah proyek dapat menimbulkan gugatan atau tidak? Nah, proyek ini ya seperti gugatan ini terutama misalnya gugatan dari masyarakat, macam itu. Tahu gugatannya yang waspada terkena jerat hukum itu juga. Nah, ini juga hubungan keluarga terkait dengan harta terpisah atau harta campuran. Mungkin kalau misalnya ada perusahaan family atau perusahaan keluarga, kadang bingung ini pembagian hartanya seperti apa. Kemudian debitur pihak ketiga atau bukan. Apakah mungkin para pelaksana juga merupakan debitur pihak ketiga? Nah, mungkin dia bekerja sebagai di bank lain, di bank, tetapi dia juga punya bisnis. Nah, ini kan udah ada konflik kepentingan. Nah, ini harus hati-hati juga bagi pemberi debit atau pemberi pinjaman. Tuh ya, ada pertanyaan sampai ini. Oke, selamat pagi Mbak Wiwin, tadi sudah ya. Oh, oke, sudah sapa. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ke slide nomor 4. Proyek apa yang akan dilaksanakan? Nah, kita bahas satu-satu. Mulai dari, tadi kan di slide nomor 2 tadi ada siapa pelaksana proyek, udah kita bahas di slide nomor 3. Nah, sekarang proyek atau usaha apa yang akan dilaksanakan kita bahas di slide nomor 4. Kita poin di slide nomor 2 kita bahas satu-satu. Nah, proyek apa yang akan dilaksanakan? Ada beberapa sisi yang perlu diketahui dari jenis usaha yang akan dibuat. Yang pertama adalah bidang usaha. Ini umum ya. Bidang usahanya seperti apa? Jasa atau produk atau produksi barang. Fasilitasnya seperti apa? Proyek dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau bisa disebut PMDN biasanya mendapatkan fasilitas. Tuh, mendapat fasilitas dari negara. Kemudian gangguan lingkungan, apakah proyek kita ini mengganggu ekologi atau ekosistem? Nah, ini berkaitan dengan modul sebelumnya, modul 7, aspek lingkungan. Nah, ini juga masih dibahas lagi di hukum, karena
Apabila kita melanggar eh, merusak ekosistem, otomatis kita akan berkaitan dengan bersinggungan pula dengan hukum yang berlaku. Tuh, jadi saling berkaitan. Kemudian eh, pengupahan terkait dengan upah minimum kerja. Nah, mungkin ini isu sensitif juga bagi beberapa orang di beberapa perusahaan di Indonesia dan serikat buruh, bahwa kadang terdapat perusahaan yang memang memberikan gaji di bawah UMR. Nah, mungkin ini perusahaan-perusahaan kecil. Nah, kalau semisal pada waktu buruh ini tanda tangan kontrak, dia sudah mengerti konsekuensinya, ya apa boleh buat. Tapi diharapkan memang perusahaan ini jangan sampai memberikan upah minimum di bawah standar yang berlaku. Nah, setiap kota berbeda-beda. Kemudian manajemen investasi aktiva tetap. Nah, ini terkait dengan aktiva tetap, yaitu bangunan. Nah, ini dibeli atau sewa. Kalau membeli, bagaimana surat perizinannya, S apa SHM atau hak guna milik, hak guna bangunan atau hak milik, atau izin mendirikan perusahaan juga ada izinnya sendiri. Kalau sewa seperti apa kontraknya. Nah, ini pelaksanaannya meliputi 5 hal berikut ini. Jadi ada bidang usaha, fasilitas, gangguan lingkungan, pengupahan, dan manajemen investasi aktiva tetap. Ya. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing, silakan di chat saja. Kita lanjutkan dulu di slide nomor 5, di mana proyek dilaksanakan dan waktu pelaksanaan proyek. Nah, di mana dan kapan ini sangat berkaitan. Jadi fokus tempat proyek dilaksanakan meliputi perencanaan wilayah. Nah, lokasi proyek ini kadang ada yang terdapat di pusat kota. Nah, di pusat kota ini kan, atau di dekat pemukiman penduduk. Nah, kalau di dekat pemukiman penduduk ini lebih riskan. Kenapa? Karena terkait dengan izin dari penduduk setempat, limbahnya, dan lain-lain. Nah, umumnya lebih aman apabila memang perusahaan ini didirikan di kawasan industri, memang yang khusus untuk industri. Nah, lokasi proyek harus sesuai dengan perencanaan kota sehingga memudahkan memperoleh izin. Nah, kalau misalnya di tengah pemukiman warga, saya yakin izinnya akan lebih sulit daripada memang mendirikan di daerah kawasan khusus industri. Nah, itu kan lebih mudah. Yang kedua adalah status tanah. Status kepemilikan tanah seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan lain-lain. Nah, ini juga ya, seperti saya bilang tadi di slide nomor 4, bahwa bagaimana investasi aktiva tetapnya. Kemudian, nah, hak milik ini kan, hak guna bangunan ini kan cuma menggunakan, tapi tanahnya belum sepenuhnya milik dari pebisnis itu. Sehingga alangkah lebih baiknya apabila teman-teman memiliki bisnis dan bisnisnya berkembang sampai maju pesat, harus dipikirkan sertifikasi tanahnya seperti apa. Hak guna usaha, hak pakaian itu berbeda-beda. Kemudian waktu pelaksanaan proyek. Nah, perlu diteliti pula apakah menurut anggaran dasar perusahaan ini bersangkutan masih berlaku. Nah, ini juga karena ini berkaitan juga dengan pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman apabila mengaku, oh saya punya perusahaan berdiri semenjak tahun sekian. Ternyata dicek perusahaannya ini sudah off, sudah berhenti dari setahun yang lalu. Nah, ini kan menjadi dilema sendiri ya. Kemudian, bagaimana perizinan telah diperoleh proyek siap dilaksanakan apabila minimal izin prinsip sudah diperoleh. Nah, kalau kita membuat izin tentu saja kan kita mendaftarkan bisnis kita kepada
pemerintah, tentu saja kan kita membutuhkan data-data. Nah, pemerintah pasti akan setelah oke, kamu bisa perusahaan ini bisa berjalan, kita berikan kewenangan. Nah, tentu saja kita butuh data-data, misalnya tahun berapa berlaku, jumlah produksinya, neraca keuangannya seperti apa. Nah, baru setelah dokumen-dokumen kecil-kecil itu dipenuhi, pemerintah bisa memberikan izin. Nah, jadi waktu pelaksanaan ini harus jelas tahun berapa, masih berlaku atau tidak. Jangan sampai minta izin didirikan ternyata ternyata sudah off perusahaannya, sudah cuman ingin pinjam aja. Nah, itu kan ilegal. Itu ya, mengapa itu penting juga untuk ditinjau. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Di slide nomor 6. Oke, lanjut ke slide nomor 6 ya. Bagaimana pelaksanaan proyek? Sorry. Cara pelaksanaan proyek berkaitan dengan bagaimana tambahan modal diperoleh. Nah, jadi ini berkaitan dengan tambahan modal diperoleh. Yang pertama adalah yang di kotak warna kuning itu dibedakan dengan melihat untuk memperoleh tambahan modal ini. Nah, usaha atau pemilik modal dibedakan dalam melihat pertama adalah perusahaan ini jenisnya seperti apa. Apabila seorang sudah merasa mampu menanamkan modal sendiri, maka bentuk perusahaannya adalah perusahaan perseorangan. Kemudian memerlukan tambahan modal dari orang lain yang memiliki hak atau kewajiban adalah firma. Karena firma tadi apa? Firma tadi kan sekumpulan orang mendirikan beberapa usaha, tetapi dia tidak jumlah uangnya harus sama. Nah, jadi modalnya intinya adalah untuk melihat mendapatkan tambahan modal ini, peminjam harus tahu dulu jenis usahanya seperti apa. Perseorangan kah, firma kah, atau CV atau perseroan komanditer. Nah, kalau sudah tahu jenis usahanya, kita beranjak ke kotak warna biru. Di kotak warna biru ini tambahan modal itu bisa didapatkan dari beberapa lembaga keuangan. Nah, salah satu syarat mendapatkan tambahan modal itu harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah pencegahan. Contohnya adalah pencegahan pinjaman di atas jumlah tertentu. Nah, apabila kita meminjam di atas jumlah ditentukan atau kewajaran, maka dewan lembaga keuangan tersebut harus diangkat sebagai dewan komisaris. Nah, mungkin dari beberapa kasus misalnya, oke, saya memberikan pinjaman kepada perusahaan saudara, tetapi saya harus menjadi dewan komisaris. Kenapa? Karena bagaimanapun juga pastikan dia menyumbang dana terbesar di situ. Apabila suatu saat nanti dia ingin mengetahui bagaimana kinerja atau performa dari perusahaan tersebut, apabila sudah menyumbang banyak, kemudian si perusahaan ini, si pemberi pinjaman ini suatu saat merasa bahwa kinerja bisnisnya ini tidak bermasalah, maka dia bisa turun tangan secara langsung memberikan saran. Nah, kemudian juga penanggulangan meliputi, jadi kan pencegahan, kemudian penanggulangan. Nah, untuk mencegah terjadi kegagalan tadi si komisaris, dia diangkat jadi dewan komisaris. Nah, penanggulangannya apabila jaminan. Nah,
tadi kan dicegah, oke saya jadi dewan komisaris supaya saya bisa meneliti atau mengobservasi kinerja dari bisnis Anda. Tetapi juga kita juga butuh jaminan. Nah, orang pinjam kan lebih aman kalau butuh jaminan. Kayak misalnya bisnis Anda ini nantinya mengalami kegagalan, maka saya akan menyita misalnya bangunan Anda, kemudian aset-aset yang dimiliki. Kemudian asuransi. Nah, asuransi lembaga keuangan ini harus mempertimbangkan kejadian tak terduga dalam yang mengancam barang jaminan. Nah, dulu saya ingat saya pernah menyinggung bahwa apabila bisnis kita ini sudah berjalan maju atau tidak perlu maju pun, apabila kita concern terhadap keamanan, maka kita mengasuransikan. Misalnya di pasar, terutama di pasar-pasar ini kan, pasar ini kan relatif riskan ya. Mungkin di pasar itu kan ada yang jual kain-kain. Nah, itu kan barang-barang yang mudah terbakar kan. Nah, apalagi di pasar ini berdempetan semuanya. Dan kalau malam misalnya dia ditinggal oleh pemiliknya, nggak mungkin pemiliknya tidur di situ kan, nggak semuanya. Nah, banyak pedagang-pedagang di pasar ini mengasurasikan dagangannya. Tujuannya adalah ketika terjadi kebakaran, ini tidak menjadi masalah gitu. Ada yang penggantian. Nah, tetapi pemberi asuransi ini juga harus hati-hati, ditinjau. Oh, ditinjau misalnya, kamu memang perusahaan kapas ini. Oh ya, atau pemintalan benang atau kain. Naruhnya jangan dempet-dempet atau instalasi listriknya harus diperhatikan. Nah, tujuannya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang memberi asuransi juga harus pandai-pandai itu. Yang kedua, oke, dari sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Slide nomor 7, kaitan analisis hukum dan kasus lingkungan. Nah, ini udah jelas, kasus lingkungannya sudah kita bahas. Nah, kita bahas di minggu lalu kan, beberapa minggu lalu. Yang pertama adalah bagaimana kaitan analisis hukum dan kasus lingkungan ini. Yang pertama, untuk menganalisis dan menilai proyek dari segi yuridis, kaitannya dengan lingkungan terhadap beberapa pertanyaan harus dijawab. Yang pertama, siapa ini umum ya, sudah biasa kita diskusikan. Misalnya siapa pelaku usaha dan lokasi proyek. Nah, lokasi proyeknya di mana? Kontribusi pembangunan dan proyek untuk siapa? Hakikat pembangunan seperti apa? Beban lingkungan atas keberadaan proyek terhadap lingkungan seperti apa? Kasus kegiatan proyek dan kelestarian terhadap lingkungan. Nah, ini apakah berkaitan dengan pernah terlibat kasus yang mencemari lingkungan? Lokasi kasus pencemaran, kerusakan dan pembangunan proyek. UU peraturan dan izin membangun proyek. Bagaimana menyiasati dampak lingkungan, aspek hukum, tidak merusak. Apa dampak proyek meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan lingkungan terpadu dan keberlanjutannya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah misalnya, bisnis saya ini apakah bisnis saya ini sebenarnya beresiko terhadap lingkungan. Nah, kalau misalnya memang dalam hati kecil kita sudah mengatakan, iya sih ini memang bisnis saya ini agak riskan terhadap lingkungan, maka ya kita harus lebih berhati-hati lagi
Nah, kita harus mempersiapkan bagaimana supaya kita bisa menjelaskan kepada agar kita tidak terjerat aspek hukum, tindakan pencegahannya seperti apa. Kemudian ya itu pertanyaan itu kita lontarkan sendiri ke diri kita masing-masing. Ini masih umum. Nah, kontribusi hak publik dan pelaku usaha proyek dan lingkungan. Nah, ini kan ada kontribusi harus dilakukan baik oleh pihak swasta maupun koperasi. Pelaku usaha tersebut harus melaksanakan analisis yang berkaitan dengan hukum dan lingkungan. Nah, intinya sama. Kalau kita punya dan intinya sama dan tetap bahwa kita sebagai pelaku bisnis ini kita harus taat terhadap hukum. Nah, hukum dan lingkungan. Nah, jadi lingkungan ini ternyata di Indonesia sudah dianggap sebagai hal yang penting. Di kelestarian lingkungan ini dari mata kuliah ini kita sekarang paham bahwa lingkungan ini merupakan hal yang paling penting. Bagaimana kita melihat lingkungan kita ini menjaga kelestarian lingkungan. Apabila memang kita mencemari lingkungan ya sudah harus siap-siap. Nah, di sini berdasarkan UU nomor 19 dalam pasal 2 tahun 2003, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk satu, memberi sumbangan bagi perekonomian nasional. Nah, ini kita perekonomian nasional ini ya kita apa ya istilahnya sebagai paling gampangnya itu adalah menyerap tenaga kerja. Ini kan memberi sumbangan bagi perekonomian nasional juga. Kemudian juga apa ya istilahnya misalnya ekspor impor itu mendatangkan devisa. Nah, itu kan juga memberi sumbangan bagi perekonomian nasional. Kemudian menyediakan barang dan jasa yang berkualitas. Nah, ini kan apabila kita menyediakan barang berkualitas, kita tidak perlu memberi barang dari luar negeri yang mungkin kualitas dari perusahaan kita ini setara dengan kualitas luar negeri. Nah, ini kan akhirnya kita mencintai produk-produk Indonesia. Kita membantu perekonomian dari Indonesia sendiri. Memberi manfaat dari pengelolaan proyek, perintis kegiatan usaha lain. Nah, ini juga mendorong timbulnya usaha-usaha kecil di sekitarnya. Oh, ini kan bagus sekali. Misalnya kalau di daerah-daerah mungkin ada sentra industri apa gitu. Batik, sentra industri keripik-keripikan. Nah, ini kan mungkin ada satu pelopornya kemudian mendorong masyarakat sekitar untuk mengembangkan usaha serupa. Ini juga bagus. Berperan dalam mendorong pengusahaan golongan ekonomi lemah. Nah, ini berkaitan dengan yang poin D tadi. Apabila kita dapat membantu mendorong timbulnya usaha-usaha kecil dan usaha kita juga menyerap tenaga kerja, maka kita membantu golongan ekonomi lemah. Tuh, sampai sini ada pertanyaan. Saya minum dulu ya, bentar. Oke. Saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Kesulitan, kemudahan? Oke. Pembangunan kita lanjutkan dulu ya kalau tidak ada supaya nanti bisa selesai sampai unit 9. Modul 9. Pembangunan berkelanjutan dan proyek. Halaman 8.20. Kegiatan pembangunan memenuhi kebutuhan penduduk akan meningkatkan permintaan akan sumber daya sehingga terdapat kecenderungan atau eksploitasi sumber daya. Nah, beberapa bisnis, nah ini juga disinggung juga dalam aspek hukum. Kita sebagai membuat sebuah usaha, terutama penyedia produk ya, bukan jasa, yang membuat sebuah produk. Tentu saja kita membutuhkan bahan material. Apabila bisnis kita ini sudah berkembang pesat dan materialnya dibutuhkan juga logikanya juga akan bertambah banyak. Nah, material sumber daya yang kita butuhkan. Nah, misalnya ini yang paling sederhana adalah air. Nah, kita kan pasti juga butuh air kalau bisnis kita udah gede, pabrik kita udah besar. Nah,
perlu kita perhatikan pengelolaan sumber daya. Jangan sampai apabila bisnis kita ini harus ada aturan yang jelas. Nah, ini juga diatur oleh undang-undang, misalnya manfaat dan harapan pembangunan, masalah kerusakan lingkungan, analisis hukum studi kelayakan. Nah, itu diatur dalam UU itu ya, yang sudah saya tulis itu. Pencemaran dan kerusakan lingkungan dimungkinkan dilakukan industri kecil. Jadi intinya adalah bahkan poin nomor 4 ini yang penting. Bahkan industri kecil itu juga dimungkinkan melakukan eksploitasi sumber daya atau pencemaran misalnya. Di situ kalau di buku itu ada contohnya di daerah adalah AMDAL di daerah Terboyo dan Ngalian dan Bungangan Baru. Nah, itu jadi intinya adalah industri kecil ini juga menyumbang pencemaran lingkungan. Nah, itu mungkin ada di modul, silakan dibaca sendiri. Itu cukup panjang, itu studi kasusnya. Tapi intinya di sini saya ingin menyampaikan bahwa jangan berpikir bahwa saya ini masih industri skala rumah tangga. Masih kecil ini. Nah, hati-hati, tetap saja ada limbah yang terbuang. Apalagi kalau sebenarnya kalau industri kecil ini sistem pengelolaan limbahnya belum baik. Nah, belum ada penambahan bakteri-bakteri untuk menurunkan tingkat racun. Nah, malah ini berbahaya. Nah, ini contohnya ada di buku itu. Aspek hukum dan manajemen lingkungan, melihat tantangan di masa depan terhadap pembangunan lingkungan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah eksploitasi sumber daya ini memang sekiranya memang tidak sering kita tidak perhatikan. Nah, air bersih, misalnya saya sudah sering contohkan aqua. Aqua ini sumber daya alamnya adalah air yang digunakan untuk memproduksi produk aqua. Nah, dia harus bertanggung jawab dengan melakukan reboisasi. Mungkin misalnya usaha sarden, ikan makarel. Nah, ikan makarel ini kan yang misalnya nih ada perusahaan-perusahaan yang membuat produk ikan makarel kalengan. Nah, tetapi kan penelayan juga membutuhkan untuk konsumsi masyarakat. Nah, juga harus diatur juga seperti itu. Rujukan analisis kasus lingkungan halaman 8.24. Dampak pencemaran limbah industri. Untuk contoh kasus berkaitan dengan pengelolaan kawasan industri harus merujuk pada peraturan daerah relevan. Pencegahan pencemaran diatur dalam pasal 20 UU LPH. Nah, jadi apabila kita melakukan bisnis ini, kita akan lebih sering bersinggungan dengan pemerintah daerah. Nah, yang berkaitan terutama dengan pencemaran lingkungan ini diatur dalam pasal 20 UU LPH ini. Nah, ekologi dan kasus pembangunan proyek. Nah, meliputi dampak dalam pembangunan proyek infrastruktur pelabuhan, jalur kereta api, dan kawasan industri. Contohnya, di situ saya ada contoh pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional Selat Bangka. Nah, di satu sisi pembangunan kawasan industri, membangun pelabuhan, membangun jalan tol, membangun apalagi ya. Kalau di Indonesia sekarang lagi marak pembangunan jalan tol kan dan lain-lain yang berkaitan dengan infrastruktur. Nah, satu sisi ini memudahkan bagi masyarakat, membuat transportasi lebih mudah, baik distribusi barang maupun transportasi kita. Tetapi perlu diketahui bahwa membangun sarana infrastruktur ini perizinannya tidak mudah, terutama berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Nah, kalau di sini ada contohnya membangun jalur kereta api ini. Nah, jalur kereta api ini ternyata juga memasuki kawasan hutan mangrove. Nah, tentu saja hal ini menjadi concern bagi penggiat lingkungan. Contoh lainnya adalah di Pulau Bali, mungkin ada yang tinggal di Bali atau yang pernah
ke Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali itu dulu ada tol Bali Mandara. Nah, pembangunannya ini melintasi hutan bakau atau mangrove yang ada di perairan di Bali itu. Nah, penggiat pelestari lingkungan atau apa istilahnya SLM, lembaga swadaya masyarakat ini menaruh perhatian khusus. Nah, bagaimana nanti apakah setelah infrastruktur dibangun ini pemerintah ada usaha untuk memperbaiki lingkungan? Nah, seperti itu. Jadi pemerintah sendiri juga harus concern. Nah, kalau pemerintah saja concern, nah ini siapa yang nggak bisa masuk ya? Terus coba aja. Nah, kalau misalnya pemerintah aja concern, kita sebagai bisnis harus lebih hati-hati lagi. Nah, jangan sampai nanti bermasalah ya ini. Hutan lindung mangrove ini kan penting juga untuk lingkungan. Jadi itu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa beberapa proyek itu memang berguna bagi masyarakat, bagi kalayak umum, tetapi tentu saja ada juga dampak yang akan dihasilkan. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide nomor 11. Di slide nomor 11 ini juga terdapat beberapa contoh. Pertama adalah contoh kasus kebun kelapa sawit di lahan gambut Tanah Grogot. Nah, terkait dengan kasus tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian pada 16 Februari 2019, yaitu tentang pedoman pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Jadi saya juga kemarin sempat singgung bahwa untuk membuka kebun kelapa sawit ini sangat merusak lingkungan ya, karena mereka harus membakar lahannya untuk ditanami, membakar hutan. Nah, ini sangat merusak ekosistem, yaitu terutama kalau di Kalimantan itu yang merusak ekosistem hutan dan fauna-faunanya atau binatang-binatangnya juga terdampak. Nah, begitu juga yang ada di Tanah Grogot ini, permasalahannya klise, yaitu permasalahan sama, yaitu membuka lahan ini jadi merusak lingkungan. Nah, sehingga pemerintah merasa kasus ini pemerintah perlu turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga pada tanggal 16 Februari 2019, Menteri Pertanian ini memberikan sebuah peraturan, yaitu bagaimana pedoman memanfaatkan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit. Tujuannya adalah meminimalisir resiko terjadinya kerusakan lingkungan dan resiko terjadinya bentrok dengan kepentingan masyarakat. Nah, lebih dalamnya mungkin teman-teman bisa membaca di buku di halaman 8.24. Saya ini hanya menarik umum, kesimpulan umumnya saja. Kemudian tanah ulayat dan kebun kelapa sawit. Tanah ulayat ini adalah tanah bersama. Jadi tanah ulayat ini bukan nama tempat, tetapi tanah ulayat ini merupakan sebuah istilah. Jadi tanah ulayat ini merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Saya ulangi, tadi tanah ulayat ini bukan merupakan sebuah kawasan, nama kawasan, tapi sebuah istilah. Jadi tanah ulayat ini adalah tanah bersama para warga masyarakat. Jadi tanah ini tidak dimiliki oleh siapa-siapa, tetapi mungkin di suatu daerah itu yang masih punya hukum adat. Jadi
mungkin di daerah di luar Pulau Jawa itu kan masih banyak suku-suku ya, etnis-etnis yang memang dia ada kepala desa atau kepala adat, bukan kepala desa tapi kepala adat. Nah, terdapat sebuah tanah yang memang itu tidak dimiliki siapa-siapa, tetapi itu merasa dimiliki warga berdasarkan hukum adat. Nah, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat ini yang dinamakan sebagai hak ulayat. Nah, suatu ketika, nah ini ceritanya juga hampir-hampir sama dan hampir mirip. Jadi, perkebunan kelapa sawit ini membuka kebun kelapa sawit oleh sebuah perusahaan. Nah, ternyata di karena dia mungkin tidak tahu tanah ini milik siapa dan ketika dan warga menganggap bahwa ini tanah warga, tanah kami. Memang ini tanah kami. Nah, sedangkan dari sisi perusahaan menganggap bahwa ini tidak ada pemiliknya karena Anda tidak memiliki surat menyurat. Nah, akhirnya terjadi bentrok. Sehingga akhirnya tanah ulayat ini menjadi sebuah sengketa besar antara warga setempat dan pemilik perusahaan yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga pada tahun 1999 ini pemerintah daerah, jadi sekali lagi pemerintah daerah itu membantu menengahi dengan membuat perda mengenai tanah ulayat. Nah, mungkin kita yang ada di Jawa tidak terlalu memahami apa itu tanah ulayat sehingga memang ini kasusnya banyak di luar pulau mungkin ya. Saya juga kurang paham tetapi tanah ulayat ini adalah tanah milik bersama yang berdasarkan hukum adat. Nah, kasusnya serupa, jadi ada sengketa pemilik perusahaan dengan warga setempat yang mengklaim pemilik perusahaan mengklaim ini tanah ini tidak dimiliki siapapun. Si hukum adat ini warga sekitar warga menganggap tanah ini milik warga. Tapi mungkin karena suku-suku ini belum memahami sertifikasi tanah sehingga kuasa hukumnya tidak kuat. Seperti itu. Sampai sini paham ya mengenai tanah ulayat, ulayat ya. Ini istilah baru mungkin menarik untuk dipahami. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ke slide nomor 12. Kerusakan lingkungan hidup. Implementasi dan analisis dampak kerusakan lingkungan hidup. Nah, di buku halaman 8.34. Jadi, pada pasal 15 dicantumkan upaya preventif yang dilakukan melalui jalur perizinan antara lain setiap rencana usaha yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib memiliki analisis dampak lingkungan hidup. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu ya, bahwa semua yang memiliki potensi, bahkan ketika kita hanya memiliki potensi terhadap kerusakan lingkungan hidup ini sudah harus dianalisis dampak AMDAL-nya seperti apa. Oke, kemudian ketentuan rencana usaha yang menimbulkan dampak pada lingkungan hidup harus ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, ini juga ketentuan rencana usaha ini harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Ini juga sudah kita bahas minggu lalu. Di Indonesia, implementasi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL diatur dalam PP 27 tahun 99. Nah, itu juga silakan dibaca sendiri. Cukup tahu saja, cukup diingat-ingat bahwa analisis AMDAL ini diatur oleh PP 27 tahun 99. Nah, ini sudah saya sebutkan di minggu lalu. Mungkin kalau misalnya ada UAS pilihan ganda, nanti ada pertanyaan ini, silakan di garis bawah sendiri, di highlight sendiri. AMDAL diatur dalam PP 27 tahun 99. Tuh, coba diingat-ingat. Nah, mungkin takutnya keluar pada waktu UAS. Oke. Secara lebih detail,
dilanjutkan dengan peraturan pemerintah pasal 27 ayat 13 mengenai pengelolaan limbah beracun. Ini nomor 27 secara lebih terdetail pasal 17 ayat 1 sampai 3 ini mengenai pengelolaan limbah beracun. Nih, jadi nomor 3 dan nomor 4 ini silakan diingat-ingat sendiri, di garis bawahi, di highlight. Mungkin siapa tahu nanti keluar. Jadi PP nomor 27 tahun 99 pasal nomor 17 ayat 1 sampai 3. Nah, lebih detail yang pasal 17 ayat 1 sampai 3 ini mengenai pengelolaan limbah beracun. Ya. Di sini ada yang ditanyakan. Kalau yang PP ini kalau nggak salah di buku di halaman belakang itu ada undang-undangnya mengatakan seperti apa. Nah, itu silakan dibaca sendiri. Sekarang kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke slide nomor 13. Nah, ini terdapat beberapa contoh kasus dampak lingkungan dan hukum yang berlaku. Nah, upaya hukum kasus pencemaran lingkungan kecil di Semarang. Ini yang saya sebutkan di slide nomor 9 tadi, yang desa Ngalian tadi itu di Semarang. Jadi kasusnya ada di lebih detailnya silakan dibaca di buku. Nah, itu panjang banget kasusnya, dibaca sendiri aja. Nah, tapi saya di sini menampilkan intinya saja bahwa di industri kecil ini juga berpotensi melakukan pencemaran lingkungan, sehingga pada tahun pemerintah pada tahun 1997 untuk mengatasi kasus ini, pemerintah mengeluarkan UU nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, hukum tata usaha negara, hukum perdata, dan pidana. Jadi, barang siapa yang melakukan pencemaran hukum dan tidak melakukan pertanggungjawaban atas pengelolaan limbahnya, ini akan dijerat hukum pidana atau perdata. Nah, ini semuanya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Jadi ini baru lagi, silakan di garis bawahi sendiri ya. Kemudian sanksi administrasi. Nah, selain terjadi upaya hukum, mungkin apabila kita melakukan pencemaran lingkungan, kita terjerat sanksi administrasi, yaitu ini juga sama diatur termaktub dalam UU nomor 23 tahun 97, di mana secara detail pasal 25 mengenai sanksi administratif ini ada kemungkinan usaha kita ini dicabut izin usahanya atau kegiatannya dialihkan ke pejabat yang berwenang. Nah, ini jangan sampai ya, kalau misalnya bisnis kita nanti buru-buru udah kitanya dijerat hukum, kemudian bisnis kita dicabut izin usahanya atau malah dialihkan ke pemilikannya. Nah, itu juga mungkin. Nah, ini ada di pasal 25. Kemudian di sanksi perdata, yaitu terkait ketentuan hukum dalam penyelesaian perdata pada sengketa lingkungan dalam UU PLH. Terdapat pada pasal 30 sampai 39, di mana tergugat harus menanggung ganti rugi. Jadi kitanya mungkin kita kena hukum pidana, jadi mungkin ditahan, dikurung dalam penjara, kurungan penjara minimal berapa tahun penjara. Kemudian sanksi administrasinya, bisnis kita ini dicabut izin usahanya atau mungkin kepemilikannya dialihkan kepada pemerintah, dan kita masih juga harus dihadapkan kepada ganti rugi apabila terkait dengan pencemaran lingkungan. Dan mungkin ini yang kasus Lapindo, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, bahwa selain mungkin izin usaha dicabut, juga harus melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak lingkungannya. Tidak tanggung-tanggung berapa puluh atau berapa ratus rumah yang harus ditanggung oleh perusahaan apabila benar-benar dirugikan oleh perusahaan. Nah, terkait dengan ganti rugi ini diatur dalam pasal 30 sampai 39. Nah, itu dibaca sendiri juga. Itu ya, ada UU nomor 23 tahun 97, pasal 25 terkait dengan
pencabutan izin usaha, dan pasal 30 sampai 39 berkaitan dengan ganti rugi. Oke, ntar saya minum dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide nomor 14. Hubungan contoh kasus dampak lingkungan dan hukum yang berlaku. Syarat lain yang terdapat dalam pasal 1365 BW adalah adanya kerugian. Nah, jadi ini berkaitan dengan masyarakat ya. Nah, kerugian tersebut harus dibuktikan adanya kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran. Gugatan berdasarkan pada asas strict liability, yaitu penanggung jawab usaha yang menimbulkan kerugian lingkungan berkewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika. Jadi perlu diketahui bahwa yang kita sebagai masyarakat kadang kita akan merasa saya dirugikan oleh perusahaan A misalnya. Nah, berdasarkan pasal 1365 ini, kerugian ini harus dapat dibuktikan. Apa kerugian yang ditimbulkan? Nyatanya seperti apa? Nah, kalau mungkin per lapindo jelas, itu sangat nyata. Tapi mungkin misalnya nih, selokan atau airnya jadi keruh misalnya, atau berbau. Nah, ini kerugian-kerugian ini harus dapat dibuktikan apabila kita sebagai warga masyarakat yang merasa dirugikan ini ingin mengajukan kepada pemerintah. Yang kedua adalah hubungan kausal, yaitu harus ada kaitan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan terjadinya kerugian. Misalnya, pembuangan limbah telah terbukti mengakibatkan adanya kerugian pengusaha petani berupa kematian udang. Oke, jadi intinya adalah selain bahwa sebagai yang dirugikan, pihak yang merasa dirugikan ini, kita harus memberikan bukti dan juga harus ada hubungan sebab akibatnya. Jangan kita memberikan gugatan kepada perusahaan tetapi ternyata penyebabnya bukan dari perusahaan itu. Misalnya ini petani pengusaha udang, misalnya ini terbukti limbahnya mengakibatkan kerugian pengusaha petani berupa kematian udang. Nah, ini memang benar terjadi, oke, silakan melakukan gugatan kepada hukum apabila memang ada sebab akibatnya. Tapi jangan sampai ternyata kematian udang ini ternyata bukan disebabkan oleh perusahaan setempat. Nah, ini akan menjadi pembodohan atau pembohongan kan. Ternyata kematian udangnya ini disebabkan oleh, contohnya dia sendiri yang tidak sengaja memberikan dosis obat, misalnya udangnya ini sedang sakit, terkena hama misalnya, Nah, dia mengatakan ini dari pencemaran pabrik, minta ganti rugi. Ternyata memang terjadi hama udang yang menyebabkan kematian udang. Nah, ini kan menjadi salah kaprah nantinya. Jadi harus ada hubungan sebab akibat yang jelas. Disebabkannya memang karena perusahaan sempat dan akibatnya jelas. Jadi jangan asas praduga tidak bersalah. Kemudian relativitas. Sebuah tuntutan dalam undang-undang dapat dipenuhi apabila diajukan oleh seseorang yang terancam suatu kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan berdasarkan UU atau perizinan. Lebih jauh merujuk pada pasal 37. Jadi intinya adalah intinya apabila kita ini ingin mengajukan sebuah gugatan, itu merujuklah kepada pasal 37 UU PLH, Undang-Undang Pengaturan Lingkungan Hidup.
Jadi jangan asal, jadi harus ada dasar hukumnya. Itu silakan dibaca. Harus apa namanya, dibaca dulu sehingga gugatan hukum kita ini lebih kuat. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini pertanyaannya, nah ternyata sudah selesai materinya untuk modul ke-8 ini. Nah, sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke modul 9. Nah, modul 9 ini saya ambil yang poin yang kegiatan belajar mengajar 3 aja yang paling penting. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada, bentar saya siapkan dulu PowerPoint-nya untuk modul 9. Oke, sekarang sudah bisa melihat semua slide-nya modul 9 kegiatan belajar mengajar ketiga. Nah, saya tidak mengambil semua, teman yang ini yang saya rasa paling penting yaitu menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Jadi, setelah kita semua ini sudah belajar, ini kan kita sudah sampai di akhir pertemuan modul ke-8, kita udah sesi ke-8. Nah, kita kemarin udah belajar mengenai finansial, produksi, kemudian lingkungan, hukum juga sudah, pemasaran juga sudah. Nah, sekarang kita sudah saatnya menyusun laporan studi kelayakan bisnis. Nah, ini sebenarnya yang paling penting, kita menyusun laporannya seperti apa. Udah bisa dilihat semua slide-nya. Ini sekarang kita beranjak ke ini ya, modul 9 ya. Ini juga mudah, nggak terlalu banyak, kita baca pelan-pelan aja bersama. Berikut kriteria laporan studi kelayakan, halaman di buku halaman 9.29. Nah, yang kriteria yang pertama ini studi kelayakan harus komunikatif, dalam artian bukan kita menggunakan bahasa yang gaul, bahasa yang halo. Ini adalah studi laporan kelayakan bisnis usaha kami, seperti itu, nggak seperti itu bahasanya. Komunikatif ini artinya mampu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sehingga tidak ambigu. Jadi lebih komunikatif ini adalah pembaca, orang lain selain pembuat laporan ini mampu memahami tanpa perlu bertanya lebih lanjut mengenai isi dari laporan tersebut. Itu ya. Di komunikatif ini bukan artinya yang bahasanya bahasa gaul yang bahasa menyapa, itu tidak, lebih ke arah komunikatif ini tidak ambigu atau tidak membingungkan. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah harus didokumentasikan. Jadi harus didokumentasikan dan dilengkapi dengan lampiran mendukung. Nah, harus dilengkapi dengan data-data, misalnya yang limbah. Tadi, limbah ini kita sudah ada laporan lampirannya terlampir pengelolaan limbah dari tahun pertama sampai tahun sekarang. Atau neraca keuangannya dari tahun berjalannya, tahun pertama berjalan bisnis sampai sekarang. Jadi ada lampiran data-data yang bisa menjadi bukti penguat. Kemudian bersifat objektif. Laporan studi kalian harus memuat semua aspek, baik yang bersifat positif maupun negatif. Nah, harus jujur. Jadi, positifnya misalnya, kami mengalami kenaikan keuntungan pada bulan ini. Tapi di bulan ketiga dan bulan keempat
kami mengalami kerugian. Atau mungkin selama corona ini kami mengalami kerugian. Nah, kita harus jujur untuk mengkomunikasikan keadaan bisnis kita. Kenapa kita harus jujur? Nanti kembalinya ke kita sendiri. Nah, kita bisa ngerti bahwa, oh, memang saya di bulan ini mengalami sedikit penurunan profit. Nah, saya harus melakukan apa? Nah, seperti itu. Kalau kita menutup-nutupi ya, kita nantinya akan menjadi luka yang lebih besar lagi di kemudian hari, akhirnya menimbulkan kerugian lebih besar. Nah, karena objektif dan jujur ini kaitannya dengan yang kriteria berikutnya yaitu realistik. Jadi aspek ini harus berdasar pada data metode dapat dipertanggungjawabkan realistik. Nah, jangan berdasarkan aspek kira-kira. Oh, kira-kira nanti saya yakin nanti di bulan ini kita akan membaik, kita bisa menjadi nomor satu di Indonesia. Ya realistik caranya seperti apa? Orang track recordnya atau history datanya aja penjualannya biasa-biasa saja, kenapa dia sangat percaya diri? Nah itu kan juga tidak realistik, tuh ya. Kriterianya 4 ini. Yang saya hitam-hitam ini silahkan dibaca sendiri. Sekarang ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan ke nomor 3. Bentuk dalam penyusunan laporan studi kelayakan ya, buku halaman 9.30. Jadi ketika kita membuat laporan, nah laporan ini kan mungkin teman-teman sekarang sedang berkuliah atau dulu pada waktu SMA atau SMP sudah pernah membuat sebuah laporan. Nah, laporan ini kan ada tata caranya, ada urutannya. Urutannya ini harus urut dari yang umum sampai yang nanti kesimpulannya seperti apa. Jangan membuat ini asal gitu. Yang pertama itu karena kalau misalnya kita membuat asal, pembaca bingung. Ini kok tiba-tiba halaman pertama sudah menceritakan tentang keuangan. Nah, kan alangkah lebih baiknya dijelaskan dulu perusahaan apa, lokasi di mana, sejarah perusahaannya seperti apa, perkembangannya secara kasar seperti apa. Baru nanti lebih detail. Nah, jadi jangan asal, nanti pembaca bingung lagi. Nah, gambaran singkatnya, bentuk penyusunannya ini yang pertama adalah jelaskan dulu mengenai gambaran tentang bisnis saudara-saudari, bisnis teman-teman. Jelaskan dulu bisnisnya ini apa gitu. Jangan ujuk-ujuk, jangan tiba-tiba nyeritain tentang kondisi keuangan, kan pembaca bingung ini bisnis apa dulu. Nah, di gambaran singkat ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah yang akan diproduksi, bahan baku apa yang diperlukan, dari mana bahan baku diperoleh, proses produksinya seperti apa, dijelaskan alurnya. Oh, bahan datang, kemudian diolah seperti ini, sampai bahan jadi. Total biaya investasi diperlukan berapa, cara memenuhi kebutuhan dana, perkiraan tingkat keuntungan, dan besar manfaatnya bagi ekonomi nasional. Jadi hal-hal ini tolong dicantumkan di bagian awal. Gambaran singkat proyek didetail, ada subpoin-subpoinnya, jadi kelihatan rapi, bikin orang membaca itu menarik seperti itu. Teman-teman ketika membuat tugas dari tugas 1, 2, 3 itu beberapa sangat runtun, jadi kayak ada halamannya, kemudian ada soalnya, ada jawabannya, runtun. Jadi saya yang ngoreksi pun juga enak membaca, jangan tiba-tiba langsung jawaban saja. Kemudian diatur spasinya, diatur kanan kirinya, fontnya sama, ada nomornya. Nah ini kan membaca, kalau rapi membaca itu lebih tenang, lebih jujur ketika teman-teman nanti mungkin tidak di mata kuliah saya, mungkin di mata kuliah orang lain, tutor lain, di semester depan mengerjakan kerjaan lain. Kalau teman-teman itu mengumpulkan tugas, layoutnya kacau atau jelek misalnya, sudah nggak dirata kanan kiri, huruf besar nggak ada, no spasinya tidak diatur. Tahu kan ngatur spasi, misalnya ngatur spasi 1,5, tulisannya Times New Roman ukuran 12, kemudian rata kanan kiri kayak gitu. Tulis soalnya, tulis jawabannya dengan baik, namanya siapa ditulis di ada covernya. Itu kan jujur nanti kadang kita ini membaca itu emosi loh, kadang tutor itu baca emosi, jadi kayak
Kalau kalau tampilan tugasnya nggak rapi kan sudah satu baca emosi, keduanya awalnya nilainya bagus jadi malah duh bingung nggak saya baca semua deh saya kasih nilainya 80 aja. Padahal jawabannya sebenarnya benar bisa dapat nilai 90 atau 100. Nah, hal-hal yang semacam ini juga bisa diterapkan dalam menyusun laporan. Jadi tampilan ini harus rapi, harus baik, rajin intinya itu kumpulkan harus rajin. Tuh. Jadi pembaca itu nggak bingung, nggak stres bacanya. Tuh ya. Saya lanjutkan ke nomor kelompok 4, bentuk dalam menyusun laporan studi kelayakan. Nah, ini masih sama. Nah, setelah memberikan gambaran, kita tuliskan saja proyek dan sponsornya siapa saja. Nah, secara proyek ini penting karena berkaitan dengan bagaimana gagasan itu muncul, cara melakukan penyaringan hingga pemilikan akhir. Jadi dijelaskan dulu. Dijelaskan, oh sejarahnya proyek ini dilakukan seperti apa. Sponsornya siapa saja, bagaimana hubungan proyek dengan proyek yang sudah ada dan bagaimana reputasinya. Apakah yang memberi sponsor ini puas dengan kinerja perusahaan kita atau malah cemas atau malah kecewa dengan performa karena tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini dijelaskan, oh sponsor kita punya sponsor ini dan hubungan kita baik karena performa kita terjaga, terbukti dengan ini. Jadi yang runtun kayak gitu. Oke. Nah, kemudian masuk ke aspek pasar. Ini pemasarannya. Bagaimana pemasaran produk yang akan dihasilkan. Nah, ini mungkin sudah kita bahas kan aspek pemasaran di sesi-sesi awal perkuliahan kita. Nah, harus disajikan informasi yang berkaitan mengenai kuantitas, nilai impor 10 tahun terakhir, nilai produksi, kuantitas nilai ekspor, jadi impor sendiri, ekspor sendiri. Jadi harga jual, tarif pajak, pembatasan impor itu semua dituliskan secara lengkap. Kemudian kuota impor, harga barang substitusi impor yang lain dan pesaing. Termasuk pesaing juga harus bagaimana kita berusaha untuk tetap kompetitif di antara para pesaing itu kan termasuk aspek pemasaran. Bagaimana, oh saya memasarkan ini dengan cara berbeda dari pesaing kami. Nah, untuk aspek pasar, tolong dicantumkan informasi-informasi terkait hal ini. Oke, itu ya. Bentar saya minum dulu. Sambil dibaca sendiri di slide-nya dulu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, tentu dalam penyusunan laporan studi kelayakan, aspek teknis. Nah, sekarang kita berbicara mengenai aspek teknis, yaitu mesin-mesinnya. Oh. Nah, berhubungan dengan dapat tidaknya proyek yang bersangkutan dilaksanakan secara teknis. Nah, informasi yang harus disampaikan dalam aspek teknis ini yang pertama adalah sifat proyeknya seperti apa, jasa atau produksi barang. Kalau produksi barang, volume produksinya berapa, lokasi proyeknya, bangunannya, di mana lokasinya, kemudian bangunannya ini sewa atau milik sendiri, status bangunannya seperti apa, sarana penunjang ini ada gudangnya di mana saja. Kan gudang tidak selalu satu lokasi, ada gudang di lokasinya terpisah, itu disampaikan pula. Mesin-mesinnya seperti apa, proses produksinya seperti apa, kapasitas produksi per mesin ini kan kadang mesin itu kan ada tulisannya kapasitas produksi per mesin misalnya 745 produk per menit misalnya atau per jam misalnya. Bahan bakunya dan inputnya apa saja,
bahan pengemasnya apa saja, bahan penolongnya apa saja. Nah, informasi-informasi ini ditulis secara detail. Nah, yang terangkum dalam aspek teknis. Kemudian setelah aspek teknis, pemasaran sudah, teknis sudah, kemudian beranjak ke aspek keuangan. Nah, ini berkaitan dengan kondisi finansial. Berhubungan dengan layak tidaknya proyek ditinjau dari aspek keuangan. Nah, apa saja yang harus diinformasikan di dalam aspek keuangan ini? Ya, ini sudah kita bahas pula di bab sebelumnya. Pertama adalah berapa kebutuhan dana untuk melaksanakan proyek. Modal kerja maupun modal tetapnya berapa. Berapa kebutuhan investasi awal, bagaimana struktur modalnya, bagaimana rencana pembiayaan proyek, jaminan kredit, rencana pendapatan, perkiraan HPP, laba rugi, aliran kas, analisis rasio keuangan. Nah, HPP, laba rugi, aliran kas, dan rasio keuangan ini sudah saya bahas pula di bab sebelumnya. Silakan dibaca. Bagaimana kalau lupa dibaca bagaimana membuat studi kelayakan bisnis itu. Menghitung HPP juga sudah saya sampaikan kan. Tuh. Ya. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, memang sinyalnya ini agak bermasalah ya. Ya, semoga ini baik. Nanti kan ada rekaman YouTube-nya. Yang sesi 7 saya kelupaan belum upload di LMS. Dalam minggu ini nanti saya upload modul 7 dan modul 8 rekaman YouTube-nya. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan selama belajar karena susah sinyal, keluar masuk selama ini nggak bisa konstan mendengarkan saya berbicara, silakan ada rekaman YouTube-nya. Tapi yang modul 7 kemarin sama hari ini belum saya upload karena saya kelupaan. Saya minggu kemarin saya nyicil ngoreksi PR-nya teman-teman. Di minggu ini saya usahakan saya upload semuanya. Materi ini sudah saya upload juga di LMS. Saya rasa semua sudah bisa akses LMS ya, untuk mendownload aja kan nggak terlalu susah. Tuh ya. Oke, saya lanjutkan ke ke slide nomor 8, aspek manajemen dan hukum. Nah, kalau aspek manajemen dan hukum ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam pengelolaan proyek. Jadi, harus disajikan beberapa informasi antara lain bentuk manajemen pengelolaan proyeknya seperti apa, struktur organisasi pengelola. Nah, ini kan siapa pelaksananya, manajernya, supervisornya siapa, pekerjaannya siapa, penggunaan tenaga ahli lokal atau asing, apakah ada tenaga ahli lokal atau asing, struktur kepemilikannya seperti apa, pengawasan dan pengendalian, dan apakah secara juridis dapat dilaksanakan. Nih, jadi intinya kalau ini lebih mengenai struktur organisasi, sumber daya manusianya, pengaturan alokasi sumber daya manusianya. Kemudian aspek sosial dan ekonomi, berhubungan seberapa besar sumbangan proyek terhadap ekonomi nasional ini juga sudah dibahas kan di aspek di modul sebelumnya. Jadi informasi terkait mengenai keuntungan pendapatan bagi nasional, penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi. Mungkin dijelaskan pula, kita menggunakan teknologi baru yang tidak ada sebelumnya di Indonesia, itu dijelaskan. Nah, ini berkaitan pula dengan aspek hukum juga nanti, aman tidaknya walaupun teknologi ini kan belum ada di Indonesia, misalnya aman tidak untuk direplikasi ke usaha sejenis, devisa negara, pengurangan ketergantungan terhadap negara lain. Nah, ini kan juga saya bilang tadi, kalau bisa produk kita ini kualitasnya sama dengan kualitas produk luar negeri, maka kita bisa kita tidak perlu bergantung kepada negara lain. Kita bisa mencintai produk-produk kita sendiri gitu. Nah, jadi ini contoh bentuk laporan keuangannya di halaman 9.33. Ini saya rangkum.
Saya rangkum, jadi ada bab 1 itu ada ringkasan. Jadi bab 1 itu ada nama dan alamat proyek. Pengelola dan pemilik proyek bidang usaha ditangani, akta pendirian, izinnya dimiliki. Jadi bab 1 itu isinya itu. Bab 2 mengenai sejarah proyek. Nah, dibagi dari riwayat proyek, teknis pemasaran, manajemen, dan chip manajemen. Jadi itu yang saya bilang tadi, tolong kalau bikin laporan tidak perlu membuat laporan, membuat PR di kemudian itu tolong yang runtut dan yang rapi. Estetikanya diperhatikan dalam menulis. Ini runtun kan di sini bab 1. Tulis judulnya, ada poin A, terus ada sub poin A, ada A1, A2, B1, B2. Jadi orang tuh nggak apa namanya? Nggak bingung dan tidak keuntungannya kalau kita membuat poin-poin seperti itu, kita tidak mengulangi informasi yang sama. Karena kan kita sudah membuat secara detail poin-poinnya. Jadi jangan sampai nanti ringkasan nama dan proyek ini nanti diulang lagi di bab di berikutnya. Kan kita sudah ngomong di poin yang A ini. Jadi kita tidak perlu melakukan pengulangan, tidak perlu. Nah, ini ya. Kemudian bab 3 mengenai usulan proyek. Nah, itu ada banyak sekali mulai dari A sampai GG, poin GG. Dibaca sendiri. Terus baru bab 4 kesimpulan dan saran dan lampiran-lampiran. Jadi ini adalah contoh-contohnya, contoh apabila teman-teman nanti ingin membentuk atau membuat studi laporan keuangan. Tuh ya. Contohnya di situ banyak sekali, ini caranya membuat laporan keuangan. Sampai sini ada pertanyaan, ini sudah selesai. Jadi tuntas sudah perkuliahan mata kuliah studi kelayakan bisnis pada semester ini. Saya sudah menyinggung mulai dari modul 1 sampai modul 9, mungkin belum terlalu lengkap, silakan dibaca sendiri. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa lewat WhatsApp atau email ke saya. Saya hanya mengingatkan tugas 3, kalau tugas 2 sudah semua, tugas 3 ada beberapa yang belum mengumpulkan. Saya mencatat beberapa nama di sini seperti Mas Rayani, Mbak Melani Dewi, Widya Ningsih, Mbak Revita Riastanti, Mbak Betty. Tugas 3-nya silakan segera dikumpulkan, diselesaikan maksimal besok. Kalau sebelum besok lebih bagus. Oh, Mbak Mas Rayani sudah ngirim email ya? Mbak Revita juga. Oke. Berarti yang belum tinggal. Halo, ya. Ini siapa berbicara? Pak. Ya. Saya Revita. Tugasnya baru saya kumpulkan, Pak. Oh ya, saya udah lihat yang hari ini. Yang hari ini baru ngirim tugas jam setengah 12 ya Mbak Revita tadi ya, 11.21 Mbak Revita sama jam 12.15 Mbak Mas Rayani. Oke, jadi yang selain tadi siapa ya? Mbak Mas Rayani, Mbak Melani sudah. Berarti yang belum Mbak Widya Ningsih, Mbak Mbak Melani Dewi ya. Mbak Melani Dewi belum. Widya Ningsih sama Mbak Betty. Nanti segera dikumpulkan. Maksimal memang besok, tapi kalau bisa diselesaikan hari ini lebih baik. Jadi saya segera selesaikan koreksi. Saya nggak punya tugas beban lagi. Saya segera kumpulkan ke Bapel.